Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Halo para pendengar, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Senang sekali bisa kembali berbagi di ruang diskusi yang ringan, namun penuh makna, khususnya bagi kita yang tertarik dengan isu birokrasi dan pelayanan publik. Kalau kita melihat beberapa tahun terakhir, wajah birokrasi di Indonesia mulai mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dahulu, birokrasi sering dipersepsikan sebagai tempat yang nyaman, stabil, bahkan cenderung berada di zona nyaman. Ritme kerja yang relatif tetap, jenjang karir yang berjalan secara rutin, dan perubahan yang tidak terlalu cepat. Namun, saat ini situasinya mulai berubah. Birokrasi dituntut untuk menjadi lebih profesional, adaptif, dan mampu bersaing dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perubahan ini membawa kita pada sebuah realitas baru, yaitu pergeseran dari zona nyaman menuju zona kompetitif. Aparatur sipil negara tidak lagi hanya dituntut untuk sekedar menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus menunjukkan kompetensi, inovasi, dan kerja yang terukur. Sistem merit, penilaian kerja, hingga pengembangan kompetensi menjadi bagian penting dalam manajemen ASN saat ini. Nah, di podcast kali ini, kami akan membahas lebih dalam bagaimana sebenarnya perubahan budaya kerja birokrasi tersebut terjadi, apa tantangannya bagi ASN, dan bagaimana aparatur negara dapat beradaptasi di tengah tuntutan birokrasi yang semakin kompetitif. Nah, untuk yang pertama, saya ingin bertanya kepada tim analis regulasi. Dalam manajemen ASN sekarang ini, kita mengenal istilah PNS dan P3K. Nah, mungkin dari tim analis regulasi bisa menjelaskan terkait dengan konsep ini. Karena mungkin di masyarakat masih ada yang belum bisa membedakan antara ASN dan P3K. Jadi mungkin bisa dibantu untuk memberikan penjelasan kepada kami semua. Persilahkan. Baik, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, ASN itu terdiri dari dua, yaitu Pegawai Negeri Sipil atau PNS dan P3K. Jadi kalau misalnya PNS itu dia merupakan pegawai tetap dan untuk masa kerjanya itu kalau misalnya buat pejabat administratif itu biasanya sampai usia 58 tahun, sedangkan untuk pejabat pimpinan tinggi itu sampai usia 60 tahun. Dan kalau pada PNS ini dia ada tunjangan hari tua atau pensiun. Sedangkan untuk P3K itu dia diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Dan untuk masa kerjanya itu dia masa kerjanya kontrak dan paling singkat itu biasanya 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Untuk P3K sendiri itu tidak ada tunjangan pensiun ataupun hari tua. Mungkin itu aja untuk perbedaannya. Baik, terima kasih dari tim analis regulasi. Jadi kita sudah mengetahui bahwa ASN itu terdiri dari dua, PNS dan juga P3K. Nah, untuk berikutnya saya ingin bertanya dengan pakar sistem merit, bahwa dalam pengelolaan aparatur sipil negara saat ini, salah satu prinsip penting yang terus didorong adalah penerapan sistem merit. Sistem ini menekankan bahwa setiap proses dalam manajemen ASN, mulai dari rekrutmen, pengembangan karir, hingga promosi jabatan harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, bukan karena pendekatan personal dan senioritas mata ataupun pertimbangan non-profesional lainnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dari pakar sistem merit terkait dengan hal ini. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ragi atas pertanyaannya. Jadi sistem merit sendiri pada dasarnya adalah sistem pengelolaan karir yang menempatkan seseorang pada jabatan tertentu berdasarkan kapasitas dan kinerja, bukan karena faktor kedekatan, hubungan pribadi, atau pertimbangan non-profesional lainnya. Dalam praktiknya, untuk melakukan proses tersebut objektif dan adil, itu menggunakan 3 pilar utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Yang pertama yaitu kualifikasi. Kualifikasi berkaitan dengan apakah seseorang itu memiliki latar belakang yang sesuai dengan tuntutan jabatan yang akan diisi, mencakup beberapa aspek penting seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan yang pernah diikuti, serta rekam jejak jabatan sebelumnya. Lalu untuk pilar yang kedua yaitu kompetensi, itu tentang kemampuan nyata yang dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan secara efektif. Dalam konteks organisasi, kompetensi biasanya dilihat dari beberapa dimensi seperti kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural seseorang. Penilaian kompetensi ini tidak dilakukan secara subjektif. Biasanya ada berbagai metode yang digunakan seperti asesmen kompetensi, uji kemampuan, evaluasi rekam jejak, hingga asesmen center. Dengan cara ini kita dapat melihat secara lebih efektif apakah seseorang itu benar-benar memiliki kapasitas untuk menjalankan peran yang lebih besar. Kemudian, pilar yang ketiga adalah kinerja. Kinerja sendiri merupakan indikator yang sangat penting karena menunjukkan hasil yang nyata dari pekerjaan seseorang selama ini. Apakah target kerjanya tercapai? Apakah kontribusinya berdampak positif untuk organisasi? Apakah ia mampu bekerja secara konsisten dengan standar yang tinggi? Nah, penilaian kinerja itu biasanya dilakukan secara periodik melalui sistem evaluasi kinerja yang terukur. Dari situ kita bisa melihat siapa saja yang menunjukkan performa terbaik, siapa yang konsisten memberikan kontribusi, dan siapa yang siap untuk diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dengan menggabungkan kualifikasi yang tepat, kompetensi yang teruji, dan kinerja yang terbukti, maka proses promosi jabatan dapat dilakukan secara lebih objektif, transparan, akuntabel, dan inilah inti dari penerapan sistem merit itu sendiri. Yang tidak kalah penting, sistem merit itu juga membawa pesan yang sangat kuat bagi seluruh pegawai, yaitu bahwa setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan maju dalam karirnya. Selama seseorang terus meningkatkan kapasitas diri, menunjukkan kompetensi yang baik, dan menghasilkan kinerja yang unggul, maka peluang untuk mendapatkan promosi jabatan akan selalu terbuka. Dengan kata lain, prestasi menjadi kunci utama dalam perjalanan karir. Nah, ketika sistem merit itu diterapkan secara konsisten, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu pegawai, tetapi juga organisasi atau eh, lapangan kerja itu secara keseluruhan. Jadi, organisasi yang dipimpin oleh orang yang memang kompeten, berintegritas, dan memiliki rekam jejak kinerja yang baik. Pada akhirnya, tempat kerja atau organisasi yang dipimpin oleh orang itu akan mampu memberikan hasil kerja dan pelayanan yang baik pula untuk masyarakat nanti ke depan. Begitu Mbak Rachel. Terima kasih. Terima kasih Mbak Erika atas penyampaiannya terkait dengan sistem merit. Jadi sepakat dengan apa yang telah disampaikan Mbak Erika bahwa untuk sistem merit kita harus mengedepankan yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja agar yang mendapatkan promosi jabatan itu sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya, bukan atas pertimbangan senior non profesional lainnya. Nah, untuk berikutnya saya ingin bertanya kepada tim praktisi Smart ASN bahwa jika kita melihat perkembangan birokrasi saat ini, manajemen ASN juga ikut mengalami transformasi yang sangat cepat. Dahulu banyak proses dan pengelolaan ASN dilakukan melalui cara-cara manual dan konvensional. Nah, bisa disampaikan bagaimana saat ini peran teknologi dalam manajemen ASN? Oke, sebelumnya terima kasih ya Mbak Ragil. Izin menyampaikan dari bagian praktisi ya. Sekarang kan ada kemudahan sih karena modern ya, ada namanya Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau biasa disebut dengan SIASN yang berfungsi sebagai efisiensi administrasi. Yang di mana tuh data-data kita sebagai ASN itu ada di servernya itu. Nah, itu merupakan platform digital yang mempermudah pengelolaan data ASN. Baik itu dia data kayak kepegawaian, ada mau urusan promosi jabatan, mutasi, hingga kepangkatan, maksudnya kenaikan pangkat. Nah, bayangin, kadang pernah cerita dengan senior, sebelumnya semua proses tuh manual. Jadi kadang harus bolak-balik dari kantor kepegawaian, minta tanda tangan dari eh, pihak terkait, dan itu pun rentan yang namanya salah input, misalkan namanya salah dikit atau gimana. Dengan adanya sistem SIASN ini, orang dari manapun bisa ngakses, maksud ngakses biar dari rumah, nggak harus dari kantor juga bisa. Terus yang kedua itu tadi sama bisa diakses lebih cepat ya, nggak usah ke kepegawaian dan lain-lain. Dan proses mutasi kayak promosi itu lebih transparan, jadi nggak ada dugaan kita tuh kayak pilih kasih gitu, nggak ada. Sama pengambilan itu memang real, keputusannya ada datanya di situ, bukan cuma opini semata, nggak, memang real ada datanya.
Terus sebagai praktisi ASN, saya merasakan langsung sih bagaimana itu membantu kita ya, terutama untuk memonitor kinerja, memastikan hak yang tadi sudah disebutkan, dan membuat birokrasi itu lebih modern. Tapi ini bukan kayak magic bullet ya, maksudnya peluru yang ajaib gitu nggak juga. Tapi sistem ini harus dijalankan oleh orang-orang yang menggunakannya dengan disiplin. Dengan disiplin itu ada tantangan dan realitas di lapangan yang harus dihadapin. Yang pertama, adaptasi ASN di mana nggak semua pegawai itu bisa loh menggunakan platform digital, maksudnya mengoperasikan si aplikasi SI ASN. Tapi itu ada nanti pelatihan bisa dijadikan kunci, ya. Kunci buat bisa. Yang kedua, konektivitas dan infrastruktur. Kadang di beberapa daerah yang terpencil, kayak misalkan di Nusa Kambangan, jadi keterbatasan jaringan internet. Nah, itu yang sulit juga. Yang ketiga, mindset orang lama. Nah, ini kan kadang masih ada budaya kayak itu tadi ya, yang disebutin sebelumnya sama mbak-mbaknya. Riwayat kerja santai dan mengandalkan rutinitas lama. Sehingga kayak digitalisasi itu kan menuntut banget disiplin tinggi dan sering berlatih. Tapi tantangan ini justru bisa membuka peluang besar bagi ASN yang bisa-bisa adaptif agar dengan digital ini lebih efektif, pengelolaannya lebih akurat dan pelayanan publik diharapkan sangat meningkat signifikan. Izin saya kembalikan ke Mbak Rachel. Baik, terima kasih Mas Adam atas penyampaiannya. Nah, terkait dengan teknologi dan manajemen ASN melalui sistem informasi ASN. Nah, namun di balik yang tadi telah disampaikan Mas Adam, di balik kemudahan tersebut, teknologi juga menuntut ASN untuk semakin menjaga kode etik dan integritas dalam bekerja karena akses terhadap informasi yang luas, penggunaan media digital, serta jejak digital yang mudah dilacak, membuat setiap tindakan ASN menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemanfaat teknologi ini harus selalu disertai dengan sikap profesional, tanggung dan tanggung jawab. Nah, untuk itu masih di tim praktisi Smart ASN ingin bertanya terkait mengapa manajemen ASN ini juga mencakup perilaku di media sosial dan mengingatkan bagaimana untuk kode etis dalam bermedia sosial untuk ASN. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ragil. Di sini saya mau mengingatkan kalau manajemen ASN itu tidak hanya mencakup pekerjaan sehari-hari kita di kantor, tapi juga mencakup perilaku kita di media sosial demi menjaga marwah instansi. Dalam manajemen ASN, kita ini dipagari oleh yang namanya kode etik dan kode perilaku. Nah, mungkin teman-teman bertanya, sebenarnya apa sih esensi dari kode etik ini? Jadi, di dalam modul yang kita pelajari sebelumnya, jelaskan ada beberapa poin yang krusial. Kita dituntut untuk melaksanakan tugas dengan jujur dan berintegritas tinggi, bekerja secara cermat dan disiplin, serta melayani masyarakat dengan sikap hormat, sopan santun, dan juga solutif apabila ada masalah. Selain itu, kita juga wajib menjaga rahasia negara, menggunakan kekayaan negara secara bertanggung jawab, dan menghindari konflik kepentingan. Saya akan membahas kode etik dan kode perilaku ASN dalam ranah digital. Dulu, orang berpikir kalau sudah keluar dari kantor, ya udah urusan pekerjaan dan aturan kita di kantor sudah selesai. Tapi di era sekarang, bagi seorang ASN, batasan antara ruang pribadi dan ruang kerja itu sudah melebur jadi satu. Dulu yang kita maksud kantor itu adalah gedung fisik yang ada mejanya, ada kursinya. Tapi sekarang media sosial atau dunia maya itu sudah menjadi kantor virtual atau etalase instansi kita. Nah, masyarakat itu nggak mau tahu apa kita lagi libur, apalagi lagi nongkrong bareng teman-teman, atau rekreasi bareng keluarga. Begitu mereka tahu kita ini ASN, maka setiap aktivitas kita di media sosial, entah itu bikin konten flexing mungkin, atau sekedar eh, bikin komentar untuk ujaran kebencian misalkan, atau ikut menyebar informasi yang belum tentu benar, itu langsung dianggap sebagai representasi dari instansi tempat kita bekerja. Itulah kenapa saya sebut media sosial itu kantor virtual kita. Karena
perilaku kita di sana berdampak langsung pada marwah atau kehormatan instansi. Disinilah poin kode etik tentang menjaga reputasi dan integritas ASN benar-benar diuji. Status kita sebagai ASN itu melekat 24 jam. Disinilah nilai core value berakhlak yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari diuji, terutama poin loyal dan akuntabel. Kita harus setia menjaga nama baik instansi dimanapun kita berada, termasuk di kolom komentar Instagram, TikTok, atau media sosial lainnya. Dan teman-teman harus tahu konsekuensi apabila melanggar kode etik di kantor digital ini nggak main-main. Bayangin, gara-gara satu postingan salah satu di media sosial yang melanggar kode etik, karir kita bisa terhambat dan urusannya sangat panjang secara administratif. Jadi, saran saya buat kita ASN semua, perlakukan media sosial kamu seperti kamu menjaga sopan santun di ruang pelayanan kantor. Mari kita sama-sama menjalankan slogan saring sebelum sharing. Karena di dunia digital, integritas kita adalah taruhannya. Oke, gitu aja sih kalau dari saya, Mbak Ragi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita telah mendengarkan penyampaian dari tim analis regulasi terkait apa itu perbedaan PNS dan P3K, tim pakar sistem merit yang juga telah menjelaskan bagaimana sistem merit itu sendiri, dan tim praktisi Smart ASN yang sudah menjelaskan terkait digitalisasi melalui sistem informasi ASN atau si ASN, dan terakhir tadi juga sudah dijelaskan terkait bagaimana kode etik dan perilaku ASN dalam bermedia sosial. Nah, untuk itu izinkan saya untuk memberikan rangkuman dari apa yang telah disampaikan di podcast kita kali ini. Bahwa pada akhirnya regulasi, sistem merit, dan digitalisasi merupakan tiga aspek yang saling berkaitan dalam membangun manajemen ASN yang profesional. Regulasi memberikan landasan dan arah yang jelas agar setiap kebijakan dan proses pengelolaan ASN berjalan dengan tertib, adil, dan akuntabel. Di atas fondasi tersebut, sistem merit memastikan bahwa setiap pengangkatan, promosi, dan pengembangan karir ASN didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan kualifikasi, bukan pada faktor lain di luar profesionalitas. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan digitalisasi menjadi alat yang memperkuat kedua aspek tersebut. Sistem digital membantu menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan berbasis data dalam pengelolaan ASN. Dengan demikian, ketika regulasi yang kuat, penerapan sistem merit yang konsisten, dan pemanfaatan teknologi digital berjalan secara bersamaan, maka akan tercipta ekosistem manajemen ASN yang mampu melahirkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, pesan utama dari podcast kali ini adalah bahwa ASN profesional tidak lahir dari satu aspek saja, melainkan dari sinergi antara regulasi yang jelas, penerapan sistem merit yang adil, dan pemanfaatan teknologi digital yang transparan, sehingga pengelolaan ASN dapat berjalan objektif, akuntabel, dan berintegritas. Untuk closing statement dari podcast kita hari ini, bahwa sebagai penutup, ASN yang profesional lahir dari sinergi regulasi yang kuat, sistem merit yang adil, dan pemanfaatan teknologi digital yang transparan. Ketika ketiganya dapat berjalan bersama, maka manajemen ASN akan semakin profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Untuk itu, kami cukupkan podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya, dan semoga apa yang telah dibahas dari narasumber malam ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri podcast kita malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.